فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wa sawfa wa ta'it ta'nits sakinati. Dan fi'il tandanya adalah kemasukan qad, sin, sawfa dan ta' ta'nits yang sukun. Qala asy-syarih wafaqahullahu ta'ala qawluhu wal fi'lu huwa lughatan nafsul hadathi min qiyamin wa qu'udin wa nahwihima. Berkata Asy-syarih, fi'il secara bahasa adalah zat kejadian, nafsul hadath, yaitu yang diperbuat. Nafsul hadath adalah zat peristiwa, baik itu berupa berdiri atau duduk atau yang semisal dengan keduanya. Makanya kalau ada kata maf'ul itu yang diperbuat ya fi'il. Fi'il sama maf'ul itu sama. Al-fi'il wal maf'ul itu sama. Fi'il adalah perbuatan, yang diperbuat juga sama perbuatan. Paham? Jadi maf'ul itu bukan maf'ul bih, lain. Maf'ul bih itu yang dikenai perbuatan. Daraba Zaidun Muhammadan, maka Muhammad itu maf'ul bih, yang diperbuat padanya, bukan yang diperbuat. Kalau yang diperbuat ya perbuatan. Kalau sholat ya sholat, kalau makan ya makan, itulah maf'ul. Jadi jangan salah kalau mengatakan i'rabnya apa? Maf'ul. Salah sebenarnya, tapi salah itu dimaafkan karena sudah biasa. Yang benar itu maf'ul bih. Karena beda antara maf'ul dengan maf'ul bih. Maf'ul bih itu objek yang dikenai perbuatan. Kalau pukulan yang dipukul. Tapi kalau maf'ul adalah yang diperbuat. Ya sama, fi'il dengan maf'ul itu sama. Fi'il adalah perbuatan, maf'ul itu yang diperbuat. Ya sama, yang diperbuat itu ya perbuatan. Seperti sholat. Kalau ada orang mengatakan apa maf'ul orang itu, ya sholat. Apa yang diperbuat oleh seorang itu, ya sholat. Apa perbuatannya, ya sholat. Gitu. Kalau maf'ul bih yang dikenai itu harus pakai bih. Itu yang membedakan. Wastilahan, dan secara istilah adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bi ahadil azminati thalathati. Adalah sebuah kata yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Kemarin disebutkan makna itu apa? Makna yang ditunjukkan oleh fi'il itu apa? Apa, Mam? Ala ma'nan, menunjukkan makna. Makna apa yang ditunjukkan oleh fi'il? Makna apa ya? Mana zaman? Makna yang ditunjukkan oleh fi'il ya hadas tadi itu peristiwa. Zaid memukul Muhammad. Peristiwa yang ditunjukkan adalah peristiwa pemukulan. Kemudian kalau fi'il berarti pasti ada telah atau sedang atau akan terjadi. Maka fi'il itu mengandung dua, mengandung peristiwa dan mengandung waktunya. Kalau masdar itu cuma mengandung satu, mengandung peristiwa saja, nggak ada waktu di situ. Jadi kalau doroba itu mengandung fi'il, mengandung peristiwa dan mengandung waktu. Tapi kalau ad-darbu, pemukulan, itu cuma mengandung peristiwa saja, nggak ada waktunya, nggak ada keterangan sudah atau belum, itu nggak ada. Itu bedanya fi'il dengan masdar. Kalau fi'il menunjukkan peristiwa dan juga waktu, karena fi'il pasti ada waktunya. Kalau nggak madhi ya mudhari. Tapi kalau masdar nggak ada waktunya, nggak bahas tentang waktu. Waqtaranat bi ahadil azminati tsalatsa, dan terkait dengan satu dari tiga waktu. Yang waktu itu adalah madhi, hal dan mustaqbal. Apa i'rabnya al-madhi di sini? Allati hiyal madhi. Apa i'rabnya?
Ayo yang bisa. Khabar tadi. Iya. Kemudian jumlah apa i'rabnya? Mubtada dan khabar apa i'rabnya? Sila mausul la mahalla laha minal i'rab. Waktu yang tiga itu adalah madhi, yang telah lalu, wal hal dan sedang terjadi, hal itu yang sedang terjadi, wal mustaqbal yang akan terjadi. Nahwu daraba wa yadribu wadrib. Daraba telah memukul, wa yadribu sedang memukul, dan idrib. Yadribu itu juga bisa maknanya sedang atau akan. Idrib itu pasti mustaqbal. Idrib pasti mustaqbal. Wa qawluhu yu'rafu ay yumayyazu an akhawayhi al-ismi wal harfi bi alamatin katsiratin. Fi'il itu tandanya dibedakan dari dua saudaranya, yaitu isim dan huruf, dengan banyak tanda, dengan tanda yang banyak sekali. Iktasaral musannifu minha ala arba'i alamatin. Musannif di sini mencukupkan hanya dengan 4 tanda saja. Wa qawluhu biqad, dan ucapan musannif dengan qad, hiya alamatun mushtarakatun atau mustarikatun bainal madhi wal mudhari. Dia adalah tanda yang berserikat, bisa masuk kepada fi'il madhi dan bisa masuk kepada fi'il mudhari, karena nanti ada tanda yang enggak bisa berserikat. Kalau qad ini bisa masuk pada fi'il madhi, bisa masuk pada fi'il mudhari. Fa in dakhalat 'alal madhi dallat 'ala ahadi ma'nayaini. Kalau masuk kepada fi'il madhi, maka qad ini menunjukkan satu dari dua makna. Ahaduhuma at-tahqiqu. Makna yang pertama adalah tahqiq. Benar-benar. Tahqiq dari kata haqqaqa yuhaqqiqu, membenarkan, benar-benar. Ayat tahqiqu wuqu'il hadath, yaitu pembenaran atau memastikan, meyakinkan terjadinya suatu peristiwa yang dimasuki oleh qad tadi. Nahwu qad aflahal mu'minun. Contohnya, sungguh telah beruntung orang-orang mukmin. Kalau enggak ada qad, itu sekedar berita. Tapi kalau ditambahi qad, itu namanya ditaukid. Karena berita itu ada levelnya. Ada yang untuk kosong, yang diberitahu, yang dikasih tahu itu kosong, maka itu cukup diberitai. Ada yang ragu, maka dikasih taukid. Ada yang enggak percaya, maka ditambahi lagi. Karena mukhatabun, orang-orang yang diajak bicara, yang dikasih berita itu tingkatan. Ada yang orang itu kosong, enggak ragu juga enggak ini, maka cukup dikasih tahu. Kalau orang yang enggak percaya, itu dikasih level yang lebih tinggi lagi. Ngeyel, kasih level lebih tinggi lagi. Itu gunanya taukid, qad. Jadi qad itu seperti dengan inna, cuma kalau inna itu masuk pada isim, kalau qad itu masuk pada fi'il. Jadi dia memiliki arti untuk sungguh. Qad aflahal mu'minun ay tahaqqaqa lahumul falah. Artinya adalah tahaqqaqa, benar-benar keberuntungan itu terjadi untuk mereka. Benar-benar ada bagi mereka. Tahaqqaqa lahum al falahu. Keberuntungan itu benar-benar bagi mereka. Asani, makna yang kedua, qad masuk pada fi'il madhi, maknanya adalah takrib, pendekatan. Ayat takribu wuqu'il hadath, yaitu mendekatkan terjadinya suatu peristiwa. Nahwu qad qamatis sholatu. Jadi untuk apa ya? Untuk membesarkan perkara. Jadi sebenarnya belum terjadi, tapi karena sudah sangat dekat, akhirnya dikasih qad. Akhirnya dikasih qad, itu namanya mendekatkan. Wuqu'ul hadath, takribu wuqu'il hadath, nahwu qad qamatis shalah. Ai qaruba waktu qiyamiha, seperti seorang yang mengatakan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, seorang yang qomat. Itu salat kan belum terjadi, baru mau, tapi dikasih qad itu supaya orang itu buru-buru, supaya orang itu sedang segera yakin bahwasanya sholat sebentar lagi akan ditegakkan. Ai qaruba waktu qiyamiha, yaitu dekat saat penegakan sholat tersebut.
Tapi yang paling banyak qad itu kalau masuk pada fi'il madhi artinya tahqiq, untuk sungguh. Wa in dakhalat 'alal mudhari dallat 'ala ahadi ma'nayaini. Kalau masuk pada fi'il mudhari, qad itu menunjukkan satu dari dua makna juga. Ahaduma at-taqlil, yang pertama adalah taklil, jarang, menyedikitkan. Ay taklilu wuqu'il fi'il, sedikitnya terjadi perbuatan tersebut. Contohnya qad yajudul bakhilu. Contohnya adalah orang yang bakhil itu jarang derma. Ay yakillu judu, sedikit sekali perbuatan dermanya. Wa tsani at-taktsiru, dan yang kedua adalah taksir, untuk memperbanyak. Nah, kita membedakannya pakai apa? Untuk membedakan ini artinya taklil atau artinya taksir, ya dengan qarinah, dengan tanda-tanda ucapan. Seperti kalau orang bakhil dikatakan qad, berbuat derma, ya maka artinya jarang. Ayat takfir wuqu'il fi'il, yang kedua adalah untuk memperbanyak. Nahwu qad yajudul karimu, kalau orang yang memang derma kemudian dia berbuat derma, nah ini sering maknanya. Seperti qad yasriku as-sariku, qad yasriku as-sariku, maka itu artinya banyak, karena memang pencuri ya sering nyuri. Jadi kita bisa membedakan ini artinya taklil atau taksir itu dari qarinah. Qarinatus siyak, dari siaknya, dari konteks. Kalau konteksnya itu menunjukkan maknanya taklil, ya taklil. Seperti kadang pendusta itu jujur, nah itu kadang. Tapi kalau orang jujur, berbuat jujur, maka artinya sering. Itu dilihat dari qarinah. Yaktsuru juduhu, banyak perbuatan dharmanya. Wa qad tadkhulu 'alal mudhari fatufidut tahqiqa. Nah, ini kalau qad sini sendiri artinya apa ini? Tadi kan qad itu kalau masuk pada fi'il mudhari artinya ada dua. Sekarang yang di bawah itu langsung praktek ini. Wa qad tadkhulu. Qad di situ masuk pada fi'il mudhari, maknanya apa di situ? Taksir atau taklil? Taklil, ini maknanya taklil. Dan kadang qad itu kan yang kebanyakan tadi qad masuk fi'il mudhari itu untuk taklil dan taksir. Ada kalanya juga qad itu masuk pada fi'il mudhari maka dia memiliki makna tahqiq. Seperti masuk fi'il madhi, seperti ketika masuk pada fi'il madhi. Ini kapan diketahui? Ya dari qarinah juga, sama dari siyak juga, dari konteksnya. Nahwu qad ya'lamu ma antum alaihi. Sungguh Allah itu telah mengetahui apa-apa yang kalian itu berada di atasnya. Lah ini diketahui dari mana qad ya'lamu ma antum alaihi, ini pada ayat ini artinya kok tahqiq? Karena dalam ayat ini enggak mungkin artinya itu jarang atau banyak, karena Allah itu enggak mungkin jarang tahu atau banyak tahu, ya pasti tahu. Maka itu dilihat dari qarinah, dari tanda konteksnya. Qad ya'lamu di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu untuk Allah Subhanahu wa taala, qad walaupun masuk pada fi'il mudhari tetap diartikan tahqiq. Karena enggak mungkin Allah itu taklil atau taksir dalam ilmu. Enggak mungkin Allah itu banyak mengetahui atau jarang mengetahui. Ya pasti tahu. Maka qad di sini tufidut tahqiq. Jadi dilihat dari siyaknya. Kalau masuk pada biasa misalnya qad ya'lamu Zaidun ad-darsa, artinya apa? Imam? Taklil atau taksir? Bisa dua-duanya lah, terus yang mbok pilih ndi? Hah? Milih ngono ae, taklil ngono ae. Dilihat qarinah Imam, nek biasane Zaid iku pancen pahaman ya ngomongnya ya itu sering. Nek biasane iku gak pahaman ya taklil gitu loh. Makanya dilihat qarinahnya. Paham? Kalau misalnya ada contoh qad yafhamu Muhammadun ad-darsa, itu diartikan apa? Kalau biasanya Muhammad itu lelet, enggak paham pelajaran, dikatakan itu adalah jarang. Kadang Muhammad paham pelajaran.
Tapi kalau biasanya Muhammad itu adalah santri rajin dan cekatan dan cerdas, ya diartikan sering gitu loh. Mahum, itu buah dari tadi. Dilihat dari korinahnya. Kalau korinahnya nggak mendukung sama sekali, ya muhtamil. Muhtamil itu ya bisa ini bisa itu baru dua-duanya, bisa dua-duanya. Itu muhtamil. Maka dikembalikan kepada hukum asal. Kalau memang kebiasaannya itu sering, ya sering. Kalau kebiasaan fi'il itu jarang dilakukan oleh orang itu, ya jarang. Gitu, maka kembalinya kepada qarinah. Maka tadi qad kalau masuk pada fi'il madhi punya dua arti. Sungguh atau hampir. Sungguh atau hampir. Kemudian qad kalau masuk pada fi'il mudhari artinya jarang atau sering atau pasti. Dan menghukuminya sesuai dengan qarinah, sesuai dengan ciri-ciri pada suatu konteks kalimat. Ay ya'lamu ma antum alaihi haqqan. Arti dari ayat ini adalah Allah itu pasti mengetahui apa-apa yang kalian berada di atasnya. Haqqan, secara pasti, enggak mungkin ragu, enggak mungkin jarang atau enggak mungkin sedikit. Qala wa hadhil alamatu min awwalil kalimah. Tanda ini yaitu qad, ini masuk pada awal kata. Wala tadkhulu ala fi'lil amri aslan, dan tidak masuk pada fi'il amr. Kenapa? Apa alasannya? Kenapa qad enggak bisa masuk pada fi'il amr? Karena bertolak belakang dengan makna amr. Karena amr adalah maknanya tolab, sedangkan qad artinya adalah ikhbar. Itu alasannya ditulis. Karena qad itu adalah yufidul ikhbar, qad itu adalah untuk berita, sedangkan fi'il amr itu untuk tolab. Jadi enggak mungkin bisa bertentangan. Seperti sungguh, enggak bisa sungguh dimasukkan ke lakukanlah. Sungguh, lakukanlah perbuatan ini, enggak bisa. Atau jarang, sering, lakukanlah, enggak bisa. Maka enggak bisa, tanda ini enggak bisa masuk pada fi'il amr karena tanda ini untuk ikhbar, sedangkan fi'il amr adalah untuk tolab. Qala wa qawluhu wasin wa saufa. Tanda berikutnya adalah kemasukan sin dan saufa. Huma alamatani khossatani bil mudhari. Sin dan saufa adalah khusus untuk fi'il mudhari. Kenapa khusus untuk fi'il mudhari? Karena sin dan saufa artinya akan. Maka dia enggak mungkin bisa masuk pada fi'il madhi, karena fi'il madhi sudah terjadi, enggak mungkin bisa dikasih akan. Dan dia juga enggak bisa masuk pada fi'il amr, karena akan itu adalah berita dan fi'il amr adalah tolab, sama artinya. Sama dengan qad, enggak bisa masuk pada fi'il amr. Maka sin dan saufa ini cuma masuk pada fi'il mudhari. Apa perbedaan yang diberikan oleh sin dan saufa? Idza dakhalata alaihi sara zamanuhu mustaqbalan ba'da an kana muhtamilan lil hali wal istiqbal. Kalau sin dan saufa ini masuk pada fi'il mudhari, dia membawa perubahan satu. Perubahan yang pertama adalah waktu yang ditunjukkan oleh fi'il mudhari itu menjadi pasti mustaqbal, akan. Ba'da an kana muhtamilan, setelah sebelumnya fi'il mudhari itu bisa untuk istiqbal dan bisa untuk hal. Fi'il mudhari yadribu itu secara hukumnya itu bisa untuk nanti, bisa untuk sekarang. Tapi kalau sudah kemasukan akan, ya sudah sekarangnya sudah hilang, sudah pasti nanti kemasukan akan. Itu yang diberikan oleh tanda sin dan saufa. Menjadikan fi'il mudhari itu maknanya pasti istiqbal, pasti mustakbal. Setelah sebelumnya muhtamil. Ada kemungkinan hal dan ada kemungkinan istiqbal. Jadi kalau fi'il mudhari misalnya yadribu Muhammadun amron, itu kita artikan sedang atau akan, itu bisa. Tapi ketika sudah kemasukan sin atau saufa, maka sudah enggak bisa lagi hal, enggak bisa lagi sedang. Salah kalau diartikan sedang.
Nahwu sayakumu Zaidun wa saufa yakumu Amrun. Ini sudah pasti akan datang. Illa anna saufa, bedanya saufa dengan sin, bahwasanya saufa itu aktsaru istiqbalan minasin, jangka waktunya itu masih jauhan saufa daripada sin. Sin itu akan yang sebentar lagi, kalau saufa itu nanti, akan yang nanti sifatnya. Lianna kathratal hurufi tadullu ala kathratil makna ghaliban, karena kaidah dalam bahasa Arab semakin bertambah huruf berarti jangka maknanya, kandungan maknanya juga semakin padat. Itu secara ghalib. Seperti fa'ala sama fa'ala, artinya beratan fa'ala. Itu dalam kaidah shorof. Lianna kasratal hurufi tadullu ala kasratil makna ghaliban, ini kaidah shorof, bukan kaidah nahwu. Ziyadatul mabani tadullu ala ziyadatil ma'ani, itu kaidah dalam ilmu shorof. Wa qawluhu wa ta'ut ta'nithi sakinah wa ta'it ta'nithi as-sakinati, dan tak ta'nis yang sakinah. Tadi sin dan saufa tanda di depan. Kenapa enggak bisa masuk pada fi'il amr? Bin sin saufa kenapa enggak bisa masuk pada fi'il amr? Kenapa? Fi'il amr adalah tolab, diminta. Sedangkan sin dan saufa adalah apa? Berita, bertentangan. Makanya sin dan saufa itu cuma bisa masuk pada fi'il mudhari. Wa qawlu ta'tanis sakinah wa hiya alamatun khassatun bil madhi isy'aran bi ta'nitsil fa'ili aw na'ibihi. Ta'tanis yang sakinah ini adalah tanda di belakang. Kurang tadi itu. Ini adalah tanda di belakang. Ta'tanis sakinah itu bukan di depan, enggak boleh ta'tanis sakinah ditaruh di depan. Ta'tanis sakinah itu di belakang. Dan ini adalah tanda yang khusus untuk fi'il madhi. Karena kalau fi'il mudhari tanda muannasnya bukan pakai ta'tanis sakinah tapi pakai domir. Pakai domir hiya atau pakai domir muannasah semuanya. Maka nggak bisa masuk pada fi'il mudhari. Juga nggak bisa masuk pada fi'il amr, karena fi'il amr tanda muannasnya juga nggak pakai ta, tapi pakai ya. Maka ini khusus hanya masuk pada fi'il madhi saja. Isy'aran bi ta'nitsil fa'ili aw na'ibihi, fungsinya adalah untuk memberi isy'ar, memberi rasa, memberi kesan bahwasanya pelakunya atau naibul fa'ilnya adalah muannas. Kalau pelakunya muannas, kalau fa'ilnya itu muannas, maka harus ditambah ta. Atau naibul fa'ilnya muannas harus ditambah ta. Nahwu waja'at sakratul mauti bil haq, dan telah datang sekarat kematian dengan sebenar-benarnya. Wa duribat alaihimudz dzillatu wal maskanah, dan diletakkan atas mereka kehinaan dan kerendahan. Skanah dari kata-kata sukun di bawah. Ini tak ta'nis yang sakinah, maka waduribat dan wajaat itu adalah pasti fi'il dan pasti fi'il madhi. Wa qayyidat at-ta'u bi kauniha sakinatan, dan tak di sini harus dikasih catatan harus sukun ihtirazan minal mutaharrika, untuk mengeluarkan dan untuk membedakan, ihtirazan untuk menyortir, untuk membedakan dari tak ta'nis yang berharokat. Karena tak ta'nis itu ada yang berharokat, yaitu yang untuk masuk pada isim. Muslimun jadi muslimatun, fa'ilun jadi fa'ilatun. Itu tak juga untuk ta'nis, tapi itu khusus masuk pada isim. Fa inna khassatun bil asma, karena tak ta'nis yang mutaharrikah itu khusus untuk masuk pada isim. Ka Fatimata wa qaidatin wa nahwihima. Jadi sama, isim itu kalau perempuan juga dikasih ta. Fi'il juga kalau perempuan dikasih ta. Bedanya tak yang masuk pada fi'il itu taknya disukun dan taknya dibuka. Kalau yang masuk pada isim itu taknya dikasih harokat dan dibulatkan, marbutoh namanya, dibulat, nggak boleh tak buka. Karena tak itu ada dua, tak yang bulat sama tak yang bukaan.
Kecuali dalam Al-Qur'an, dalam mushaf itu ada tulisan, beberapa tulisan warahmatu, itu enggak pakai tak marbuto tapi pakai tak bulat, tapi pakai tak buta, buka. Itu memang kaidah imla Al-Qur'an beda. Karena mushaf itu kadang butuh tata letak, butuh semua itu kadang butuh penyesuaian. Makanya enggak bisa dipakai kaidah imla yang ada dalam mushaf, itu enggak seperti biasanya, itu istimewa khusus. Qala wal muradu bisukunit ta, dan yang dimaksudkan dengan taknya itu disukun, anna sakinatun fi asli wad'iha, sukun di awal peletakannya. Fala yadurru tahrikuha li'aridin, maka enggak apa-apa, enggak merusak kaidah ini seandainya tak itu nanti diharokati, tapi karena ada sebab. Li'aridin itu karena ada sebab aral melintang. Karena ada di jalan. Seperti kaltiko isakinen, karena mungkin untuk bertemunya dua sukun. Wa nahwihi, dan yang semisalnya kaqauli ta'ala wa qalatih. Itu aslinya wa qalat. Tapi karena sukun ketemu sukun enggak bisa bunyi, akhirnya terpaksa di kasroh. Wa qalat ruj, enggak bisa wa qalat. Karena orang Arab enggak punya huruf e. Kecuali wadduha itu, bukan e itu. Wa qalat ruj, maka terpaksa harus di kasroh. Ini namanya kasroh iltiqa'us sakinain. Wa illa aslinya itu sukun, wa qalat, maka enggak bisa, harus waqala tikhruj alaihin. Dan si Imratul Aziz mengatakan, keluarlah Yusuf kepada mereka. Waqalata ataina ta'iin, dan langit dan bumi keduanya mengatakan kami datang secara taat. Ketika Allah memerintahkan kepada bumi dan langit, datanglah ke sini, baik dalam keadaan taat maupun terpaksa, maka mereka berdua mengatakan kami datang dalam keadaan taat. Maka qalata di sini aslinya qalat. Tapi karena ada untuk dhamir huma, maka terpaksa untuk dikasih fathah qalata. Enggak bisa. Qalata. Itu tanda-tanda fiil. Qala wa huwa salasatu anwa'in, fiil itu ada 3. Madin wa yurafu bi ta'it ta'nits as-sakinati nahwu qamat wa qa'adat wa minhu ni'ma wa bi'sa wa laisa wa asa 'alal ashah. Dia diketahui sebagaimana telah lalu dengan tak ta'nis sakinah seperti qamat dan qa'adat, dan di antara fi'il madhi juga wa minhu ay wa minal madhi, hu kembali kepada madhi, adalah ni'ma wa bi'sa wa laisa wa asa 'alal ashah. Sesuai pendapat yang sahih bahwasanya ni'ma sebaik-baik, bi'sa seburuk-buruk, laisa bukanlah, asa semoga, itu semuanya adalah fi'il. Tapi fi'il jamid, enggak punya sorof, enggak punya tasrif. Enggak bisa ni'ma ya ni'mu, ni'man, enggak bisa. Bisa juga enggak ada tasrifnya. Ini fi'il yang jamid, fi'il yang enggak punya sorof. Tapi dia fi'il, bukan isim. Qalu wa salasatu anwa'in ay al-fi'lu min haitsu huwa. Fi'il dari sisi dirinya sendiri dilihat ditinjau dari dirinya sendiri, min haitsu huwa ay min haitsu huwal fi'lu, dari sisi dia itu sebagai fi'il itu ada 3. Wa inna ma kanatil af'alu salasatan. Kenapa fi'il itu hanya saja fi'il itu 3? Li'anna al-azminata salasatun, karena waktu yang ditunjukkan oleh fi'il itu juga cuma 3. Karena enggak ada lagi. Kalau enggak sudah lalu ya sekarang atau akan datang. Idzil fi'lul ladzi huwal hadath, sebab fi'il yang dia itu adalah artinya itu adalah sebuah peristiwa. Yang namanya peristiwa itu imma mutaqaddimun an zamanil ikhbar, yang namanya peristiwa itu sudah terjadi, sudah mendahului dari waktu pemberitaan, au muqarinun lahu, atau bersama sedang terjadi ketika diberitakan, au mutaakhirun anhu, atau terlambat atau belum terjadi. Maka kejadian itu cuma memiliki 3 waktu, sudah terjadi atau sedang atau belum, itu toh, enggak ada yang lain, enggak ada yang keempat. Fal awwalul madhi, maka kejadian yang sudah terjadi itu namanya fi'il madhi. Wa tsani
al-halu, wa tsalitsu al-mustaqbalu. Yang kedua adalah hal, dan yang ketiga adalah mustaqbal, itu fi'il mudhari'. Fi'il amr juga mustaqbal. Alasan ini sebenarnya bisa dibantah karena waktu itu ada 3, sedangkan fi'il amr nggak kena waktu ini. 3 waktu ini cukup untuk fi'il madhi dan mudhari' saja. Sedangkan fi'il amr lain lagi, yaitu nanti dibangun di atas perselisihan apakah fi'il amr itu fi'il sendiri, karena madhabnya kufiyun fi'il amr itu sebenarnya fi'il mudhari'. Itu. Waqad jama'a Zuhairun fi qawlihi, dan semua ini sudah dikumpulkan oleh Zuhair, seorang penyair jahiliyah, kalau nggak salah ini Zuhair ibn Abi Salma, penyair jahiliyah. Fi qawlihi wa a'lamu ma fil yaumi wal amsi qablahu walakinnani an ilmi ma fi ghadin ami. Dan aku tahu apa yang sedang terjadi dan yang kemarin sebelumnya, karena sedang sama sudah terjadi, jadi aku tahu. Walakinnani an ilmi ma fi ghadin ami, akan tetapi aku tentang, an itu artinya tentang, pengetahuan apa-apa yang besok, apa-apa yang ada di hari esok, ami, saya buta, enggak tahu. Wa ma dhahaba ilaihi al-musannifu min anna al-fi'la thalathatu anwa'in, dan apa yang diyakini pendapatnya musannif bahwasanya fi'il itu ada 3 macam. Huwa madhabul basriyin, itu adalah pendapatnya basriyin, wa huwa sahih, dan itulah yang benar. Wa dhahaba al-kufiyun ila annahu qismani bi isqatil amr. Pendapatnya kufiyun, orang-orang Kufah, fi'il itu cuma 2 dengan menggugurkan fi'il amr. Bina'an ala annahu muqtata'un minal mudhari'. Madhab itu dibangun di atas keyakinan bahwasanya fi'il amr itu bukan kok enggak ada, bukan. Tapi fi'il amr itu aslinya adalah fi'il mudhari', muqtata'un. Dia adalah modifan, dia adalah rubahan, ambilan atau pungutan dari fi'il mudhari'. Muqtata'un itu adalah yang dipungut dari fi'il mudhari'. Aslu idrib masalan indahum litadrib. Sebab asalnya idrib fi'il amr, misalnya masalan ini untuk contoh idrib. Kenapa kok enggak idrib atau kum atau yang lain? Kita bikin contoh idrib. Menurut orang-orang Kufi, idrib itu aslinya litadrib, fi'il mudhari' yang kemasukan lamul amr. Litadrib itu fi'il mudhari' kemasukan li, lamul amr. Artinya sama, supaya hendaklah engkau memukul. Jadi pukullah, itu menurut orang-orang Kufiyun itu aslinya itu fi'il mudhari' kemasukan lamul amr. Hendaknya atau supaya kamu mukul. Hendaklah kamu memukul. Hudhifatil lamu tahwifan. Kemudian lamnya itu dibuang untuk meringankan, biar enggak litadrib. Akhirnya jadi tadrib saja. Kemudian ketika dibuang lamnya akhirnya jadi tadrib, dan itu menjadi samar dengan fi'il mudhari'. Akhirnya taknya juga dibuang. Tsummat ta'u li khaufil iltibasil amr, karena li khaufil iltibasil amr, karena dikhawatirkan akan samarnya fi'il amr dengan hina idzin bil mudhari', dengan fi'il mudhari'. Halatal waqaf, ketika waqaf, ketika enggak ada harokatnya, tadrib fi'il mudhari' tadrib juga, akhirnya enggak bisa dibedakan fi'il amr dan fi'il mudhari'. Tsumma utiya bi hamzatil wasl. Nah, setelah taknya dibuang berarti drib. Maka karena enggak bisa dibunyikan, akhirnya didatangkan hamzah wasl, idrib. Ya kan, aslinya kan litadrib. Dibuang lamnya jadi tadrib. Terus dibuang taknya supaya enggak samar dengan fi'il mudhari' jadi drib, ya kan? Enggak bisa sukun itu dibunyikan di awal. Maka harus dikasih hamzah wasl min ajlin nutak, supaya bisa dibunyikan, bisa membunyikan sukun, karena sukun awal enggak bisa dibunyikan. Fasara idrib. Itu pendapatnya Kufiyun. Baik, insyaallah akan kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Coba petere asari, baru 34 menit. Jadi kalau ini waktu semakin maju kayaknya. Jadi nanti insya Allah akan dimulai
kurang 10 menit lah, jam 2 kurang 10 menit. Insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu